Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulita Nia dan teman saya Zakiatul Rohmah. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul asuransi. Materi yang akan kami sampaikan hari ini ada 6 materi. Yang pertama, sejarah asuransi. Kedua, pengertian asuransi. Ketiga, resiko yang dapat diasuransikan. Keempat, unsur-unsur asuransi. Kelima, penggolongan asuransi. Dan yang terakhir, manfaat asuransi. Materi yang pertama, sejarah asuransi. Asuransi berasal mula dari masyarakat Babilonia sekitar tahun 2250 sebelum Masehi yang dikenal sebagai Perjanjian Hammurabi. Kemudian pada tahun 1668 Masehi di Coffee House London berdirilah Lloyd's of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional. Sumber hukum asuransi adalah hukum positif, hukum alami, dan contoh yang ada sebelumnya sebagaimana kebudayaan. Asuransi membawa misi ekonomi sekaligus sosial dengan adanya premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi dengan adanya jaminan transfer of risk, yaitu pengalihan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi di Indonesia berawal pada masa penjajahan Belanda terkait dengan keberhasilan perusahaan di negeri tersebut di sektor perkebunan dan perdagangan di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan jaminan terhadap keberlangsungan usahanya, tentu diperlukan adanya asuransi. Materi yang kedua, pengertian asuransi. Apa itu asuransi? Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada penanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Jadi, asuransi adalah suatu mekanisme pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung dengan sejumlah premi yang pasti tertanggung bebas dari ketidakpastian kerugian yang mungkin diderita. Materi yang ketiga, resiko yang dapat diasuransikan. Resiko yang dapat diasuransikan meliputi kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami oleh nasabah sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin atau belum pasti terjadi. Misalnya, yang pertama, resiko terbakarnya bangunan atau harta benda di dalamnya sebagai akibat sambaran petir, kelalaian manusia, dan arus pendek. Yang kedua, resiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas atau kehilangan karena pencurian. Yang ketiga, meninggal atau cedera karena kecelakaan atau sakit. Dan yang keempat adalah bencana alam seperti banjir, angin topan, badai, gempa bumi, dan tsunami. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Zakiatul Rohmah. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Rohmah. Di sini saya akan mempresentasikan unsur-unsur asuransi itu ada 5. Yang pertama, subjek asuransi, status pihak penanggung, objek asuransi, peristiwa asuransi, dan hubungan asuransi. Yang pertama itu ada subjek asuransi. Apa sih itu subjek asuransi? Subjek asuransi itu adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu ada penanggung dan tertanggung. Yang kedua, status pihak penanggung. Status pihak penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan persero atau koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang harus pihak yang berkepentingan atas objek yang diasuransikan. Yang ketiga ada objek asuransi. Objek asuransi dapat berupa benda atau hak yang berkepentingan untuk melekat kepada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Yang keempat ada peristiwa asuransi. Peristiwa asuransi adalah merupakan perbuatan hukum legal berupa persetujuan atas kesepakatan bebas antar penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Yang kelima ada hubungan asuransi. Hubungan asuransi terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterkaitan yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.
Yang selanjutnya ada penggolongan asuransi. Penggolongan asuransi itu ada dua. Yang pertama, asuransi jiwa diantaranya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi tabungan, asuransi berjangka, atau anuitas. Yang kedua adalah asuransi kerugian. Ada 6. Yang pertama, asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi penerbangan, dan asuransi kecelakaan, asuransi tanggung gugat dan reasuransi. Yang selanjutnya ada manfaat asuransi. Setiap asuransi pasti akan memberikan manfaat bagi tertanggung yang secara umum manfaatnya adalah memberikan jaminan perlindungan diri, resiko-resiko kerugian yang diterita satu pihak, meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Selanjutnya ada dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Yang selanjutnya ada transfer resiko. Dengan membayar premi yang relatif kecil, seorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta benda resiko ke perusahaan asuransi. Yang terakhir ada pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.